Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita ketemu lagi di pembelajaran kimia. Belajar kimia itu menyenangkan. Kali ini kita akan masuk ke materi baru, yakni tentang bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum adalah bilangan-bilangan yang dapat menentukan posisi elektron dalam suatu atom berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Sebelumnya, kalian sudah pernah belajar tentang teori atom dari Niels Bohr. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana teori atom mekanika kuantum menjelaskan tentang di mana letak posisi elektron dalam suatu atom. Di dalam bilangan kuantum ini, ada 4 jenis yang perlu kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, yaitu bilangan kuantum utama diberi lambang n kecil, kemudian bilangan kuantum azimut diberi lambang L kecil, bilangan kuantum magnetik dengan lambang M kecil, dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu bilangan kuantum utama dan apa itu bilangan kuantum azimut? Yang pertama, bilangan kuantum utama atau N menunjukkan posisi elektron pada kulit. Jadi, di sini akan menentukan bahwa di kulit K, di kulit L, M, N, dan O itu memiliki masing-masing bilangan kuantum utama yang berbeda. Jika di kulit K atau di kulit 1, di kulit pertama, ini bilangan kuantum utamanya juga akan bernilai 1. N-nya adalah 1. Selanjutnya, untuk kulit kedua atau L, maka bilangan kuantum utamanya juga memiliki nilai 2. Untuk yang ketiga, bilangan kuantum utamanya 3. Untuk yang kulit keempat, maka bilangan kuantum utamanya juga memiliki nilai 4. Dan untuk kulit kelima, memiliki bilangan kuantum utama 5. Begitu seterusnya. Selanjutnya, bilangan kuantum azimut atau diberi lambang dengan L, di sini gunanya untuk menunjukkan subkulit atau subtingkat energi dan bentuk orbital. Sebelumnya kalian sudah banyak mengenal tentang subkulit. Ada subkulit S, P, D, F, dan ini yang baru mungkin kalian baru mendengar bahwa ada subkulit G. Apakah ada subkulit H? Tentunya ada, tergantung dari permintaan dalam soal. Kemudian bilangan kuantum azimut atau L-nya. Jika subkulitnya S, maka bilangan kuantum bilangan kuantum azimutnya adalah 0. Sedangkan jika subkulitnya P, maka L-nya sudah dipastikan akan bernilai 1. D bernilai 2, F bernilai 3, G bernilai 4. Lalu bagaimana dengan H? Maka untuk H, bilangan kuantum azimutnya bernilai 5. Begitu seterusnya. Bilangan kuantum yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M kecil. Bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan orbital khusus yang ditempati oleh suatu elektron. Setiap orbital diisi oleh 2 elektron. Kalian masih ingat bahwa subkulit yang sudah kalian pelajari itu ada S, P, D, dan F. Kemudian nilai L-nya atau bilangan azimutnya ini kalau S tadi adalah 0, P1, D2, F adalah 3. Lalu bagaimana dengan jumlah orbital? Jumlah orbital sudah pernah kalian pelajari juga bahwa jika subkulit S, maka jumlah orbitalnya atau ruang atau kotak yang akan kalian gunakan itu adalah 1. Jadi untuk subkulit S, jumlah orbitalnya atau ruang untuk elektronnya itu adalah 1. Sedangkan P itu ada 3. Berarti di sini nanti kalian buat sebanyak kotaknya P itu adalah 3. 1, 2, 3. Kalau 5 berarti kotaknya juga ada 5. Begitu seterusnya. F berarti kotaknya ada 7.
Karena di setiap kotak itu berisi maksimal sebanyak 2 elektron. Sehingga untuk di kotak pertama ini, nanti kalian harus mengisi elektron maksimal ada 2. Nah, berapa kemungkinan nilai M-nya? Untuk nilai M-nya, jika subunitnya S, maka kemungkinan nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah 0. Kemudian, jika P, kemungkinannya adalah min 1, 0, dan plus 1. 0 itu maksudnya di kotak yang tengah. Jadi, seperti misal yang S. S ini memiliki nilai magnetik 0 karena dia hanya ada satu kotaknya, sehingga di sini 0. Kemudian untuk P, kita cari tengahnya. Tengahnya itu ada di bagian sini, sehingga di sini kita nilai 0. Kemudian di sebelah kiri sudah otomatis ini adalah bernilai min 1, sedangkan di kanan itu bernilai plus 1. Nah, kemudian untuk yang D, subunit D, karena jumlah orbitalnya 5, maka otomatis kita cari tengahnya. Tengahnya itu ada di bagian sini. Berarti di sini ini nilai bilangan kuantum magnetiknya kemungkinan adalah 0. Kemudian di sebelah sini itu adalah min 1. Dan di sini adalah min 2. Ke kiri akan bernilai negatif, ke kanan akan bernilai positif. Sehingga di kanan sini berarti adalah positif 1 plus 1, ke kanan lagi adalah plus 2. Nah, sehingga bilangan kuantum magnetiknya kemungkinan adalah min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Begitu juga dengan F. Berarti kita nanti buat kotak sebanyak 7, kemudian cari tengahnya di mana. Kemudian nilai kemungkinannya adalah min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Nah, sedangkan bilangan kuantum spinnya atau S-nya ini digunakan untuk menyatakan arah rotasi. Arah rotasi dari elektron itu seperti apa? Jika searah jarum jam atau S-nya itu nanti berakhir elektronnya ke atas, panahnya ke atas, maka nilai S-nya adalah plus setengah. Namun jika arah elektronnya nanti ke bawah, maka nilai bilangan kuantum spinnya atau S-nya bernilai min setengah. Di sini ada cara untuk kalian memahami bagaimana kalian bisa mengisi kotak orbital yang nanti akan diisi oleh elektron, atau ini bisa dikenal dengan kaidahan bahwa pengisian orbital-orbital dari satu subunit dimulai sendiri-sendiri atau tunggal dengan spin paralel kemudian baru berpasangan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Contoh, oksigen dengan nomor atom 8, jika kalian konfigurasikan itu kan 1s2, kemudian 2s2, dan 2p4. Nah, di 1s pangkat 2, itu artinya bahwa elektronnya ada 2. Maka pengisiannya yang pertama adalah ke atas, arah panah elektronnya ke atas, setelah itu yang kedua adalah arah panah ke bawah. Kemudian untuk yang 2s pangkat 2 juga seperti itu, berarti elektronnya ada 2. Yang pertama ke atas, baru yang kedua adalah ke bawah. Lalu bagaimana dengan kondisi 2p pangkat 4? Mohon maaf, ini salah, bukan 2s, tapi ini adalah 2p. 2p. Di sini adalah 2p pangkat 4. Yang ini tadi 2s pangkat 2. Ini juga untuk 1s pangkat 2. Nah, untuk 2p pangkat 4, ini bagaimana cara pengisian orbitalnya atau mengisikan elektron ke dalam kotak-kotaknya? Maka yang diisi yang pertama kali adalah yang searah terlebih dahulu, yang searah jarum jam atau yang arahnya ke atas terlebih dahulu. Ketika yang di atas sudah full, yang arah ke atas sudah full kotaknya, baru posisinya pindah ke bawah. Jadi misal ini elektronnya karena ada 4, maka yang pertama kalian gambarkan panah yang pertama 1, kemudian 2, seperti ini panahnya, panah ke atas, 2,
kemudian 3, dan keempat baru ke bawah. Jadi mengisinya bukan full. Di dalam kotak pertama ini bukan difulkan terlebih dahulu baru pindah ke kotak yang kedua. Jadi salah kalau aturannya seperti itu. Yang benar kita harus mematuhi kaidahan bahwa yang harus diisikan adalah yang sendiri-sendiri dengan spin paralel, kemudian baru yang berpasangan. Jadi di sini adalah 2P pangkat 4, maka yang berdiri terlebih dahulu atau yang searah dengan jarum jam terlebih dahulu 1, 2, 3, baru 4. Jika contohnya misalnya 2P pangkat 6, maka pengisiannya seperti apa? Maka pengisiannya adalah 1 ke atas, 2 ke atas, 3 ke atas, 4 ke bawah, 5 ke bawah, dan 6 ke bawah. Jadi seperti itu cara pengisian orbital. Selanjutnya soal-soal di dalam bilangan kuantum itu biasanya akan memberikan contoh soal yang seperti ini. Kalian akan diminta untuk menentukan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari suatu unsur, biasanya seperti itu. Nah, contoh soalnya ini misal seperti ini. Tentukan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir unsur 26 Fe. Artinya di sini besi ini memiliki nomor atom sebanyak 26. Atau nomor atom itu kan juga dikenal dengan elektron. Berarti besi di sini memiliki elektron sebanyak 26. Nah, kalian sebelum menentukan harga keempat bilangan kuantum, yang pertama kali harus kalian kerjakan adalah kalian harus bisa mengkonfigurasikannya. Kalian masih ingat kan ya bagaimana cara mengkonfigurasikan? Nah, di sini konfigurasi yang berlaku bukan konfigurasi kulit, namun yang berlaku adalah konfigurasi subkulit ataupun kalian bisa menggunakan konfigurasi gas mulia. Jadi seperti itu. Nah, karena di sini 26, maka ini untuk mempersingkat kita menggunakan gas mulia AR. Karena AR memiliki nomor atom 18, secara otomatis 26 kalau dikurangi 18 itu kan sisa berapa kemarin? 26 dikurangi 18 berarti di sini 8, sisanya adalah 8. Begitu kan ya? Karena sisa 8, maka setelah AR kelanjutannya adalah 4S. 4S pangkatnya berapa? Berarti 2. Di sini otomatis 2. 8 dikurangi 2 adalah 6. Nah, sehingga setelah 4S pangkat 2 adalah 3D pangkat 6. Nah, tadi pertanyaannya adalah tentukan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir. Otomatis di sini adalah elektron yang paling akhir, bukan elektron valensi, tetapi elektron terakhir. Elektron terakhirnya mana? Elektron terakhirnya adalah ini, 3D pangkat 6. Karena 3D pangkat 6, maka secara otomatis berapa bilangan kuantum utamanya atau harga N-nya ini bisa dilihat dari kulitnya. Di sini 3D pangkat 6, kulitnya ini yang mana yang dikatakan kulit? Yang dikatakan kulit adalah yang ini. Yang angkanya besar ini adalah kulit. Artinya di sini 3D pangkat 6 memiliki kulit ketiga. Kulitnya ketiga, sehingga harga N-nya adalah 3. Kalau ini 4S pangkat 2, maka berapa kulit terakhirnya? Kulitnya adalah 4, berarti N-nya nanti 4. Kalau ini yang ditanya, tapi biasanya di dalam soal itu elektron terakhirnya yang ditanyakan, sehingga yang kalian pilih adalah ini ya, 3D pangkat 6. Maka N-nya adalah 3. Kemudian L-nya. L-nya 2. Kenapa kok L-nya 2? Karena kalian yang diperhatikan adalah bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut tadi yang diperhatikan adalah subkulitnya. Subkulitnya adalah apa? Subkulitnya di sini apakah S, apakah P, apakah D, apakah F. Nah, subkulitnya di sini adalah D. Karena subkulitnya adalah D, tadi sudah ditentukan bahwa kalau kalau subkulitnya D, maka L-nya bernilai 2. Kalau subkulit S bernilai 0, kalau P bernilai 1,
maka kalau D akan bernilai 2. Kalau F bernilai 3. Begitu. Kemudian untuk M-nya. M ini adalah bilangan kuantum magnetik. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Apa yang perlu kalian perhatikan? Jika M yang ditanyakan, maka kalian harus tahu terlebih dahulu jumlah orbitalnya ada berapa. Jika subkulit D, tadi dikatakan kalau D itu orbitalnya ada 5. Berarti kalian harus buat kotak sebanyak 5. Nah, di sini sudah ada kotak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Atau kalau mau dibuat sendiri bisa buat seperti ini. 1, 2, 3. Untuk bilangan kuantum magnetik, kita bisa buat kotak seperti ini, seperti yang di samping, atau kita bisa buat kotak sendiri seperti ini. Ini berarti ada kita buat karena D subkulitnya, maka kita buat sebanyak 5 kotak. 1, 2, 3, 4, kurang 1, kita tambahkan lagi di sini. Nah, di sini ada 5. Nah, kemudian setelah itu, setelah kalian membuat orbitalnya atau membuat kotaknya sebanyak 5, kalian harus cek elektronnya ada berapa. Di sini elektronnya adalah 6. Nah, maka kalau kita mau mengetahui elektronnya ini ada 6, kita masukkan ke dalam kotak ini. Masih ingat bahwa tadi aturannya mengisinya itu harus yang berdiri terlebih dahulu. Atau yang searah jarum jam terlebih dahulu. Setelah itu baru yang berlawanan arah jarum jam atau yang panahnya ke bawah. Nah, berarti kalau 3D pangkat 6 ini kita buat yang ke atas terlebih dahulu. 1, begitu. Ke atas ini ya. 2, 3, 4, 5. 6-nya kemana? 6-nya maka ke depan, seperti itu. Tetapi arah panahnya adalah ke bawah. Nah, sehingga 3D pangkat 6 bentuknya akan menjadi seperti ini. Sama kan ya dengan gambar ini ya, kotak yang ini, cuma yang kotak ini lebih besar. Nah, kemudian setelah kalian membuatkan orbital dan juga meletakkan elektronnya di tempat di orbitalnya, kalian juga harus menuliskan kemungkinan bilangan kuantum magnetiknya. Kalian cari tengahnya, karena ini tengahnya, maka di sini adalah nilainya 0, ya, seperti yang tadi. Berarti kalau di sebelah kirinya adalah min 1, di sebelah kirinya lagi berarti bernilai min 2. Maka kalau ini adalah plus 1, kalau di kanannya plus, di sebelah kanannya lagi bernilai plus 2. Nah, setelah kalian membuat seperti ini, tadi terakhirnya elektron itu, 6 ini ada di sebelah mana? Ada di sebelah ini kan ya, ada di kotak ini, ada di orbital ini. Berapa nilainya itu adalah min 2. Maka nilai M-nya adalah min 2. Jadi caranya seperti itu. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami ini. Kemudian untuk bilangan kuantum spin-nya atau S-nya, ini kenapa didapat min setengah? Nah, tadi aturannya, kalau arah panahnya itu berakhir di atas, ke atas, maka nilainya plus setengah. Tapi kalau arah panahnya terakhirnya itu adalah turun atau ke bawah, maka nilainya adalah min setengah. Nah, tadi karena 3D pangkat 6, 6-nya itu berakhir di sini, arahnya panahnya itu ke bawah, maka nilai S-nya bernilai min setengah. Begitu ya. Apakah kalian bisa memahaminya? Semoga kalian bisa memahami ini dengan baik. Atau kita buat contoh soal yang lain ya. Mungkin yang bisa mempermudah kalian. Misal contohnya P15. Nah, kalau P15 maka kalian harus mengkonfigurasikannya dengan
Gas mulia ini berarti kalian menggunakan Ne. Maaf ya, karena memang ini terkendala. Oke. Berarti ini adalah Ne. Kemudian karena Ne itu 10, maka elektronnya sisa 5, berarti setelah Ne ini adalah 3s ya. 3s berapa? 3s pangkat 2. Setelah 3s itu apa urutannya? Masih ingat? Setelah 3s adalah 3s pangkat 2. Urutannya setelah 3s itu adalah 3p ya. 3p berapa? 3p karena 5, 10, 2 berarti ini adalah 3p 3. Nah, kalau soalnya seperti ini, kalian diminta juga menghitung tentukan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir unsur P dengan nomor atom 15. Maka yang kalian perhatikan adalah yang terakhir ini, berarti ini 3p pangkat 3 yang kalian perhatikan. Nah, kalau ditanya bilangan kuantum utamanya atau M-nya, maka yang perlu kalian lihat adalah yang paling depan ini, 3, angka 3-nya. Berarti nilai N-nya juga bernilai 3. Begitu ya. Berarti ini nilainya adalah 3. Kemudian kalau ditanyakan L-nya, bilangan kuantum utama azimut. Nah, L-nya kalian melihat yang mana? Kalian lihat ini, P. Subunitnya. Subunitnya P. Kalau subunitnya S, L-nya 0. Kalau P, berarti L-nya adalah 1. Kalau D bernilai 2. Kalau F bernilai 3. Begitu seterusnya ya. Jadi harus kalian ingat ya, kalau subunitnya S, nilai L-nya 0. Kalau P itu L-nya adalah 1. Kalau D adalah 2. Kalau F adalah 3. Begitu ya. Nah, selanjutnya untuk bilangan kuantum magnetiknya atau M-nya, ini bernilai berapa? Berarti kalian yang harus dilakukan adalah membuat orbitalnya. Jumlah orbitalnya P itu ada berapa? Jumlah orbitalnya P ada 3. Berarti kotaknya kalian membuat sebanyak 3. Nah, seperti ini ya. Setelah itu elektronnya di sini diminta berapa yang harus dimasukkan? Elektronnya adalah ada 3. Nah, karena ada 3 elektronnya, berarti masih ingat bahwa yang pertama harus yang arah panah ke atas. Berarti arah panahnya semuanya ke atas terlebih dahulu, baru setelah itu arah panah yang ke bawah. Nah, di sini kalian tuliskan di pangkat 3 berarti 1 panah ke atas ini ya. Ini 1, kemudian 2, karena elektronnya ada 3, kemudian yang terakhir adalah 3, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, 3, kalian tuliskan nilai kemungkinannya. Berarti ini tengahnya karena ada di sini, maka di sini adalah 0. Di sini min 1. Dan di sini adalah plus 1. Nah, kalian perhatikan, tadi terakhirnya elektron ini berhentinya di mana? Berhentinya adalah di sebelah sini kan ya? Nah, berarti berapa nilai M-nya? Maka nilai M-nya disesuaikan dengan lurusnya ini. Ini berapa nilainya? Nilainya adalah plus 1. Maka nilai M-nya adalah plus 1. Begitu ya. Dan selanjutnya yang terakhir di sini adalah S. Nah, untuk S, S-nya itu berarti lihat arah rotasi elektronnya. Nah, tadi arahnya ini kemana? Arah panahnya ke atas. Kalau ke atas berarti nilai S-nya adalah plus 1 per 2. Begitu ya. Apakah
ini sulit ataukah ini mudah? Kalian bisa komen ya, ini sulit atau ini mudah. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang mudah buat kalian semuanya. Nah, itu saja mungkin untuk materi bilangan kuantum. Untuk latihan, agar kalian semakin paham dan mengerti bagaimana cara menentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya, silakan kerjakan 5 soal ini ya. Kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian kalian bisa tanyakan kepada teman ataupun juga bisa tanya di kolom komentar. Begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.